Sekarang pertanyaannya, yang Bapak inginkan dari pemerintah itu apa? Yang bagusnya itu Pak ya jenis uang lah untuk itu. Uang. Iya. Kalau uang kita gambarannya negatif. Airnya dari sana. Dari sana atas sana. Di sungai. Terus ke sini. Ya, antam sini kebetulan ini airnya ada tikungan, dia roll control masalah tikungan. Sini. Antam nih semua ke atas. Baru buang lagi Luar di sana. Buh, dahsyat ya. Bahagia kali ya? Pelukan lah, pelukan. Malu Pak. Iya. Pelukan. Aduh. Anak yang mana? Ketemu Pak Ambarita. Bahagia Pak. Nah, badai, terik, matahari, beliau siap selalu. Beliau sehat, kita sakit-sakitan. Pokoknya Polri selalu terdepan di masyarakat Kecamatan Pelembayan dalam menerobos suatu bencana di daerah Kecamatan Pelembayan. Halo sobat-sobat Polri, hari ini saya bersama Dansat Brimob Polda Sumatera Barat ada di Bandara Internasional Minangkabau ya Komandan ya. Kita kegiatannya, mohon izin Komandan, kegiatannya apa hari ini Komandan? Untuk kegiatan hari ini Pak Ambarita saya ajak untuk melihat situasi terkini dan real di lapangan. Siap. Terutama di titik terberat bencana alam, Siap. banjir bandang dan longsor. Siap. Yang ada di Agam, Siap. terutama di Kecamatan Palembayan. Palembayan. Ya. Siap. Di situ ada posko Polri, kemudian ada posko penanggulangan bencana juga dari Korbrimob. Siap. Kita gelar personil sampai saat ini masih melaksanakan tugas baik dari Polda Sumbar, Baik. kemudian Brimob BKO dari Korbrimob, Siap. kemudian dari Jambi, Siap. termasuk rekan-rekan dari Polair Jambi dan Samapta Jambi. Baik. Jadi total sekitar ada 400 personil sekarang yang masih bertugas di Kecamatan Palembayan Agam. Baik, sedikit Komandan, kan seperti kemarin kita bersama Bapak Wakapolri yang diperintahkan oleh melalui Pak Kapolri itu sendiri. Percepatan pemulihan, progresnya seperti apa percepatan pemulihan di sana itu Komandan? Mohon izin nanti yang akan kita saksikan itu. Baik, jadi dalam waktu hampir 1 bulan ini mulai dari tahap Amanusa 2 yang Ya. dari tahap minggu pertama untuk pencarian dan evakuasi baik korban luka dan meninggal, kemudian tahap diperpanjang tahap kedua, Siap. 3 hari atau dalam seminggu kedua. Siap. Sekarang kita masa pemulihan. Siap. Dari Polda Sumbar selain mengerahkan personil dan Ya. dari BKO Siap. juga kita mengerahkan alat berat. Baik. Tambahan alat berat, kemudian dump truck. Alat berat sekarang yang main di tambahan 2 lagi. Siap. Jadi ada 4 unit main, kemudian tambah 2 jadi 4 unit. Kemudian dump trucknya 5. Ya. Kemudian ada di Maninjo juga ada 2 unit. Jadi yang bermain di Agam itu dari Polda ada 4 alat berat. Baik. Kemudian kita bangun sumur bor. Ya. Sumur bor tergelar 20 titik. Sekarang yang proses pelaksanaan 2 titik. Ya. Nanti Pak Ambarita lihat nanti. Siap. Kemudian jembatan darurat. Jembatan darurat ya. Nah, jembatan sederhana. Ini kemarin jembatan ini kita bangun untuk menghubungkan jorong seberang air. Oh ya. Yang terisolasi ini yang paling parah kemarin areanya jalan putus. Hari pertama, kedua kita setelah bencana kita bangun, sekarang sudah bisa dilewati kendaraan roda 2. Baik. Nanti Pak Ambarita lihat. Baik. Kemudian ada beberapa spot-spot lagi yang hunian sementara yang akan kita tengok. Baik. Seperti apa yang akan dilakukan Polda Sumatera Barat, khususnya di saat ini adalah BKO dari Brimob itu sendiri. Seperti apa? Kita lihat langsung nanti sejauh mana kesiapsiagaan peran serta Polri dalam menanggulangi pasca bencana alam. Seperti itu Komandan. Betul, Kita betul. langsung naik dan berangkat. Terima kasih. Halo sobat-sobat Polri yang kami cintai, hari ini saya naik Hilo Polairut Polri, Bahar Kampolri bersama pilot AKBP Erik dan co-pilotnya
AKP Riki. Hari ini kita akan bersama Dansat Brimob dan dari Mabes Polri juga untuk melihat, mengunjungi tempat bencana alam di Agam, Sumatera Barat. Dan kita akan juga mengirim bantuan kepada masyarakat di sana, lanjut untuk melakukan pengecekan dan penghiburan juga bagi anggota-anggota yang melakukan penanganan pasca bencana di sana. So, rekan-rekan, sahabat-sahabat Polri, kita dapat menyaksikan, iya, saya monitor komentar, betul, kita putarin dulu. Jadi kita sekarang, ya, baik, puji syukur, alhamdulillah komandan. Ya, betul komandan, dan kita juga tidak berulang-ulang untuk menanganinya seperti itu komandan. Ya. Ya, beruntungnya kita hari ini kita bisa dapat melihat ada eskavator juga lagi bekerja di sebelah kita. Beruntungnya airnya sudah surut ya, dan itu dari cuaca yang sudah mulai membaik air-air ini. Itu ada di sebelah kiri, kita bisa lihat. Kita sementara sebelum landing itu kita putarin dulu supaya masyarakat Indonesia tahu. Jadi ini yang Agam yang terisolir. Namun demikian ada anggota Polri juga di sini yang dari Brimobda maupun dari Brimob Resimen. Jadi semoga Indonesia lebih cepat membaik lagi. Nah, sekarang tugas dari Polri itu sendiri adalah penanganan pasca bencana untuk pemulihan dan percepatan. Jadi sebesar ini, itu lagi ada eskavator. Sebesar ini alirannya, dan itu sangat mematikan. Sebesar itu. Nah, ada juga poskotis di Kayu Pasak. Nah, ya betul. Saya sembari juga di headset ini berkomunikasi sama pilot AKBP Erik dan co-pilot AKP Riki, seperti itu. Jadi saya menyambungkan apa yang disampaikan oleh Bapak AKBP Erik, pilot, tentang situasi pas di awal bencana. Jadi itu juga para sobat-sobat Polri harus mengetahui sebesar ini dampak bencana itu, dan Polri di mana khususnya yang bisa langsung bersinggungan dengan langsung bencana alam yang terisolir, sehingga yang bisa itu hanya pada saat itu, waktu kejadian itu hanya dari Airut. Ya ini adalah chopper yang pertama nyampe di sini, yang memberikan bantuan yang kalian lihat di media sosial melalui video-video pendek. Nah, sekarang saya langsung bersama pilot dan co-pilotnya AKBP Erik dan co-pilotnya AKP Riki, dan kita sebentar lagi akan mendarat di landing zone. Di sini sudah ada posko, ini yang sering kita lihat di televisi, landing zone itu. Namun demikian, karena memang situasi cuacanya udah cerah seperti ini, jadi alhamdulillah, puji Tuhan, kita bisa dengan bebas leluasa untuk datang mengunjungi kawan-kawan, rekan-rekan kita
yang berjibaku lebih daripada sebulan di tempat ini. Sebentar lagi kita akan bersama rekan-rekan kita di sana, bersama ada Dansat Brimob di sini, dan kita akan mengunjungi di. Terima kasih. Jadi sekarang masih ada itu dan masih ada yang melakukan pencarian. Pencarian masih. Ini permintaan warga. Permintaan warga. Meskipun operasi SAR sudah ditutup, Oke. tapi atas permintaan warga, masyarakat, karena masih ada yang hilang, Ya. kita tetap laksanakan pencarian jenazah. Oh gitu ya, Komandan. Oke, terima kasih, Komandan. Sekarang kita rencana Kita pertamanya. mau langsung ke yang kerja. Ya, siap. Jadi arahkan Pak Mul, arahkan ke ini Pak Kapusek. Siap. Ke yang nyari jenazah dulu. Siap. Yang nyari kan berarti dari Pak Tanto sama resimen. Siap. Ya, siap. Berarti K9-nya ada dong. K9 di sini udah geser. Oh, berarti keahlian manpower. Ya. Kita Baik. gunakan manual. Siap. Biasa. Ini ada posko. Assalamualaikum. Kita lewatin posko Brimob. Itu Brimob Sumbar ya, Pak? Iya. Ya. Melaporkan kepada masyarakat Indonesia secara real, secara pasti, tidak dibuat-buat, tidak pencitraan seperti itu. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Dan ini dampak yang paling parah. Bayangkan ini sebenarnya di atas bukit ini, dataran agak tinggi nih. Namun demikian, bayangkan di sini sampai air, sampai kayu-kayu seperti itu. Seperti apa? Makanya semoga bisa pemulihan bencana itu dilakukan sebelum Lebaran. Seperti itu. Dan Polri sudah berjibaku untuk melakukan semaksimal mungkin sesuai dengan yang diperintahkan Bapak Kapolri. Terima kasih. Ayo Bu, lewat. Ayo lihat. Berapa bulan di sini? Siap. Sebulannya Siap. di tempat ini. Standby sini dan Semangat. sudah sebulan dan siap. Yang pencariannya itu di mana? Siap di Pak Dansat sampaikan tadi dan- kemana? Siap di dalam dan. Jangan kencang. Emangnya motor kencang. Hari ini kita main becek-becekan bersama bapak-bapak ini yang sudah lama di sini. Hampir setahun lah ya. 4 hari lagi setahun. Karena ini tanggal 29 ya. Ya Tar ya? Ya Pak. 29. 29. Iya. Dapat motor. Sampai segitunya kemudian ya. Bisa nyampe motor dari entah dari Sekarang mana. orang tinggal tulang. Tinggal tulang. Karena udah sebulan ya kemudiannya. Sebulan ya. Sebulan 1 hari. Terus yang terakhir kapan ditemukan itunya? Kemarin. Kemarin ada ditemukan Potongan, potongan tubuh. Potongan tubuh. Siap. Tapi sudah diidentifikasi belum? Belum. Itu baru dibawa ke apa? Ke rumah sakit Bayangkara. Oh, Tapi kalau identifikasi Brimob jago. ya. Jadi Sobat-sobat Polri, ini kita bersama Bapak-bapak Brimob dari Polres Agam, Polsek Agam ya. Polsek Palambayan. Palambayan, dibantu dari bapak-bapak Brimob dari Polda Sumbar. Karena gini, masih ada masyarakat yang merasa anggota keluarganya hilang. Jadi ini kita melakukan
sebenarnya search and rescue itu sudah selesai tanggal 22 ya komandan ya. Tanggal 22 Desember kemarin pas hari Ibu. Namun demikian bapak-bapak Brimo terus dari Polsek Palembayan juga masih melakukan pencarian. Ini sebenarnya segini aslinya kalinya. Namun karena situasi debit hujan yang luar biasa dahsyat, dia sampai ke sini ya komandan. Jadi apapun yang dilaluinya pasti akan hancur seperti itu. Ini bukan sungai aslinya. Hah? Sungai aslinya di seberang sana. Oh ini bukan sungai. Ya, sungai aslinya ini ada sungai dua. Ini sama sungai Layak. Yang sungai yang di atas Glodong di sebelah sana. Oh gitu. Air itu menghantam ke sini, dibawalah ke sini. Korban itu banyak yang ditemukan di sini. Korban itu sebelum tanggal 22 itu banyak yang ditemukan. Banyak di sini. Di sini pasang terakhirnya. Pasang terakhir. Ya. Ini udah habis, udah ke ujung, nggak ada lagi. Habis ya? Ini terakhir di sini ya? Tadinya Pak ini bukan kali nih ya Pak ya? Sekitar 157. Iya. Ya 157. Yang belum teridentifikasi ada 20-an ya? Iya. 29. Berarti yang hilang sampai saat sekarang masih sekitar 60 sekian. Dan 61. itu warga Pelambayan semua? Warga Seraya Induk sama Seraya Timur, Demam Palembayan, Kecamatan Palembayan. Pertanyaannya kok bisa gitu? Apa rumahnya ikut ke bawah sama orang-orangnya? Betul. Atau mereka pas lagi di pinggir? Rumahnya kebetulan masih banyak masyarakat itu yang di bantaran sungai yang tinggal. Oh gitu. Kalau kita lihat dari ujung atas tempat kejadian Kulodo, Ya. itu di pinggir sungai ini banyak rumah orang. Oh, jadi pas orang lagi di rumah itu ke bawah semua? Siap, Oh, betul. biasa. Berarti penemuan kemarin terakhir sebelum tanggal 22 ya? Sebelum tanggal 22 ada penemuan di ujung sungai sana, jenazah perempuan. Perempuan udah ini ya, terpotong. Belum. Yang terpotong tuh baru kemarin. Oh, Masih gitu. utuh dia kemarin tuh. Cuma perut aja yang baik. agak gembung dikit. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Saya ini di sini mau melaporkan ke masyarakat Indonesia Siap. apa yang sudah dilakukan Polri dan TNI di tempat-tempat bencana alam, mulai dari Sumatera Barat, Tapanuli Tengah sampai Aceh. Siap. Jadi karena saya tahu persis bapak-bapak ini seperti apa bekerjanya, luar biasa, dan saya mau mengekspos itu biar masyarakat tahu bapak-bapak yang bapak-bapak lakukan. Gitu. Pak, terima kasih ya. Siap. Terima kasih. Selain search and rescue yang dilakukan oleh Polsek Palembayan sama Brimopolda Sumatera Barat, apa lagi yang dilakukan dalam pasca bencana ini? Kalau sekarang pembersihan. Pembersihan. yang kena lumpur. Ada. Ya. Yang di depan sana kan rumah orang kan di pinggir jalan, yang Ya. jalan lintas itu Ya. yang paling banyak. Ya. Kalau yang ini kan yang sudah dibawa arus ke sini. Oke. Di depan sana kan kita ada dua, Sawah Lawe satu, Kampung Tengah satu, Simpang Air Terjun. Oke. Itu yang kena terdampak sangat sekali. Memang itu banyak rumah-rumah orang yang dibawa sama Aglodo. Baik, terima kasih ya Pak. Kita ke sana sekarang biar nanti anggota-anggota yang lainnya tetap melanjutkan pencarian. Siap. Oke. Oke. Total itu sebenarnya kalau bantuan dari Kapolda itu 20 titik di Palembayan, 20 titik di Pariaman. Nah, sekarang yang proses aktif 2 titik di Palembayan, 1 titik di Pariaman. Nah, nanti lebih detail lagi ke Kabak Op. Agam 3, 2. 2 di Kayu Pasak, 1 di Kampung Tengah, 1.
Tapi nanti satu, setelah itu kita proses di atas lagi satu. Ini soalnya agak lama karena teknisinya cuma 2, terus di sini alot batu semua. Siapa? Jadi Bang, mau dicek. Untuk yang di Padang Pariaman itu yang di Huntara kemarin 1 atau 2 berarti? itu nanti di Huntara itu 17 titik. Terus cek Bang. Siap. Nah, 17, sorry, di Pariaman 17 titik. Yang di Huntara itu sekitar 1, 2, 3 titik situ nanti di sekitar Huntara. Itu udah dianggap jadi semua atau Yang sudah jadi 1 titik, yang di Huntara itu? 1 titik Huntara, ya 1 titik Huntara, ya. Oh iya Bang, siap. Nah, yang lain 17 titik, 29, 20 titik, 3 titik fokus di Huntara, 17 titik sekitar Pariaman. Ya, berarti yang sudah aktif dianggap 2 Di Huntara 1. 1. Ya, 3 ya Bang ya? Ya. Yang udah aktif Bang. Siap. Ya. Nanti kita kan alamatnya. oke. Terima dan apa? Kapolda, Hendra. Adira, Oh, ada. Kors 5. Bokor. Tolong tekan, udah. Dan nanti kamu ditanya di telepon ini data-data untuk apa pemulihan pembangunan, ya, termasuk sumur bor. Sumur bor yang di Pariaman kan 1 di Huntara kemarin, terus di sini 2. Terus kemarin kan penggelaran toren itu 2020, ya. Sumur bor. Jadi nanti beberapa sesuai dengan yang dipasang di Pariaman sama di total ya. Nah, yang sudah proses jadi yang punya kita, yang 2, ya. Nah, 1 di Pariaman yang kemarin di Huntara, ya. Kamu lihat ini lagi, apa ke Budi sama ke Menko, ya. Tadi sudah ada kunjungan di ke sana. Jadi pengungsi itu tidak ada lagi di yang pada di Palu. Kalau pengungsi kan sudah dipusatkan semua di belakang Polsek Kota Takanan. Oh gitu. Jadi yang di Palu itu hanya orang kalau mengumpulkan bantuan dan bantuan pun kalau Itu bukan didorong ke rumah-rumah door to door yang di PAU itu. Coba cek. Saya lihat door to door itu. ya, Ya, coba cek lagi. jangan ini saya lagi menuju Palu juga dan Ya. Cek lagi. Itu door to door atau pengungsian di Huntara atau dia door to door ke yang terdampak. Ya. ya. Nanti kalau memang Kalau yang di Huntara juga ini dan yang di Kota Takanan Ah. ada konfirmasi ke Kapolsek. Huntara pun tidak ditempati juga sama orang dekat kalau siang apa ya. oh iya, makanya mungkin door to door. Jadi siang dia balik, makanya itu yang pengungsian di PAU itu, yang dapur umum di PAU itu mungkin door to door. Dikirim ke rumah-rumah yang terdampak, yang malamnya dia ke Huntara. Coba cek lagi. Nah, nanti kalau memang butuh ini kan saat monitor di berita itu, dapur umumnya sudah kain-kain gitu ya. Kita buka dapur lapangan yang durlap aja situ nanti, ya. Tapi pastikan dulu manfaatnya kena nggak ke yang terdampak, ya. Jadi kita nggak asal buka ke situ, ya. Ya, makasih ya. Terus ini anggota tadi melakukan pencarian walaupun SAR sudah berakhir 12 Desember ya kemudian ya. Untuk tanggap darurat Sumbar itu sampai 22 Desember. Ya. Untuk operasi pencarian SAR 2 minggu setelah kejadian, berarti berakhir pada tanggal 12 Desember. 12 Desember ya. Tapi atas permintaan warga Ya. yang keluarganya masih hilang, Ya. kita tetap laksanakan pencarian. Siap. Tetapi sekarang fokus ke pemulihan. Pemulihan ya, pemulihan infrastruktur ya Dan. Yang dilakukan apa ini Dan kira-kira? Kalau sepanjang Kayu Pasak sampai dengan Koto Alam, Siap. ini sekarang pembersihan. Pembersihan. Kemarin jalan juga menggunakan alat berat. Sekarang ke fasilitas umum, Fasilitas umum, fasilitas ibadah, musola, masjid, kemudian rumah-rumah penduduk. ya. Kemudian tetap ada penggelaran dapur lapangan. Ya, Itu kita drop ke Huntara, Huntara ya. ya, ke tenda-tenda Huntara yang ada orang yang terdampak. Kemudian water treatment juga masih. Sementara yang di
atas Ya. air kita masih perbaikan jembatan. Ya. Dari izin kemudian dari kemarin yang diresmikan yang di atas Bapak Wakapolri itu yang 1.500 anggota untuk penebalan percepatan itu seperti apa kemudian? Apa ada pengawasannya atau ada programnya sebulan ke depan, jangka pendek, jangka panjang seperti apa? Ada. Jadi masing-masing Polda yang dikirim Ya. dari Mabes itu. Ya kan saya dengar itu ada dua kompi di Aceh, Ya. 600 orang. Terus sisanya dibagi dua Sumbar sama Tapanuli Tengah. Iya. Sumbar enggak, berarti sisanya Hanya di Aceh. Awal yang dari awal pertama. 2 kompi. Oh, berarti sudah berarti Masuk duluan 200. ya berarti Brimob dari Sumbar itu cukup dan dua kompi yang Dari awal. 2 kompi dari awal 4 hari setelah kejadian Ya. pasca bencana masuk dari Korbimob 200 personil. Ya. Kemudian ada bantuan dari Polda tetangga Oke. 200 personil 200%. dari Polda Riau. 260 personil Polda Riau. Ya. 1 kompi Brimob, 1 kompi Samapta. Ya, itu ditempatkan di tempat-tempat bencana alam di Sumatera Barat ya kemudian. Sumatera Barat. Oke. Khusus yang 1.500 Iya. diarahkan semua ke Sumut dan Aceh. Sumut dan Aceh. Oke. Nanti tanya ke Pak Nadi kali. Oke. Berarti itu semua dari kemudian mohon izin itu semua dari Brimob apa? Korbrimob yang 1.500 itu? Tidak, itu dari Brimob Nusantara. Brimob Nusantara Ya, dari berbagai daerah juga, dari Sulawesi, dari Sulawesi, NTB, ya, Jogja. ya Banten juga ada. Oh, berarti Gabung. di Sumber penebalannya sudah cukup Kalau cuma dari cukup. karena ada Brimob tetangga juga dan di Poldanya juga cukup. Berarti yang dua kompi itu di Aceh, Sama Sumatera Utara. Oke. Berarti sekarang planning ke depannya percepatan pemulihan ya kemudian. ya, kita pemulihan. Membuka jalan-jalan ya supaya ada akses termasuk dan Siap. masyarakat juga bisa beraktivitas. Siap, Ke rumah-rumah ibadah ya kan. Apalagi ini mau menjelang bulan puasa siap. perlu diperbaiki ya. Percepat Ibadah ya. juga sangat penting kan. Ya, Nah, itu juga moralnya masyarakat moralnya, ya, yes, perlu dinaikkan juga. supaya tidak ada trauma ya kan, supaya tidak ada kesedihan. Rumah healing lah. Trauma healing dari itu ya, Betul, betul. SDM psikologi, Biro Ya. Psikologi ya. Itu ada itu satu tim juga itu. Ya kemarin juga saya ketemu waktu di Aceh kemudian. Mereka menyebar di beberapa tempat di semua, mulai dari Aceh, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara itu mereka menyebar kemudian. Kalau di Sumbar ini dari awal sudah ada tim rumah healing. Dari Polda kemudian. Dari Mabes, Dari Mabes. dari Polda Sumbar, Oke. dan dari Polda Riau. Oke. Kenapa aku panggil saya? Iya itu makanya. Ada yang perlu saya yang Ya. saya ketahui. Iya itulah Pak. Kami punya keloni sini kan. Keluhannya apa? Itu nggak bisa. Banjir ya? Oh Iya, ya udah banjir pasti nggak banjir bisa, dong. gitu kan. Ya gimana Pak? Nah, jadi kelon kami ini kan ekonomi udah hancur kan. Jadi Oke. gimana mau cara usaha lagi? Sawah udah hancur gitu kan. Oke. Rumah udah habis. Yes. Jadi itulah aktivitas kami itu ekonomi itu anjlok. Gitu. Aktivitas tadinya bertani. Bertani Iya. itu. Kadang-kadang panen sawit. Jadi nggak ada lagi untuk dilanjutin gitu. Sekarang pertanyaannya, yang Bapak inginkan dari pemerintah itu apa? Ya kalau kami di sini masyarakat ini ya bantuan apalah ya itu kan. Bantuan seperti apa Pak? Kan Seperti- Polri sudah ngasih bantuan seperti sembako. Kan itu sudah jelas ya Pak. Sudah jelas. Bantuan yang lain yang seperti apa gitu loh Pak? Yang bagusnya itu Pak ya sejenis uang lah untuk itu. Uang? Kan. Ya kadang-kadang orang itu kan butuh seperti minyak motor gitu kan, jalan nggak ada uangnya. Gitu Oh kan. bensin maksudnya? Bensin Ya, gitu. ya. Kalau masalah itu Indomie atau beras kan udah ada. Oke, yes, pasti itu. Ya kekurangan itulah. Cuman itu uang nggak ada. Uang untuk? Untuk itulah yang pergi berobat, pergi kan butuh itu. Oh gini solusinya. Kalau uang kita
gambarannya negatif. Iya betul. Bisa disalahgunakan. Iya, Kan yang dibutuhkan Iya. pengobatan. iya pengobatan. Pengobatan terus apa lagi? Minyak, bahan bakar. Bahan bakar ya. Kalau minyak kesannya mau goreng, Pak. Iya, mau goreng betul. Bahan bakar, terus apa lagi? Kesehatan, bahan bakar. Ya itu udah ada, tapi cuman kemarin kan udah kurang gitu kan di sini. Ya apa yang bahan bakar? Ya bahan bakar. Bahan bakar. Iya. Terus untuk berobat, Berobat itu kan ada juga, tapi cuman kemarin kan kurang. kurang. Oh. Di sini kan sudah ada tempat penampungan dari Dokes Polri sudah ada, Pak. Iya. Ada, kita bawa juga tenaga kesehatan. Pak Dedi sini dulu yang sebentar. standby. Tenaga kesehatan. Kasih kola sabanta. Sabanta. Bahasa awak, ambo ala alamol. Ini yang apa kan? Apa ini Kepling? Nah, coba Gimana apa keluhannya, Pak? Keluhan di sini. Ya. Keluhan di sini Pak, masyarakat ini kalau yang di kampung ini dampak ekonomi mereka. Dampak ekonomi. Ya, kalau di Sudah sini, tidak bertani. pertama sawah mereka habis. Ya. Kedua kebun mereka nggak ada, jadi di ekonomi. Kebun apa itu? Nah, kebun lah seperti ke sawit, pinang mereka itu kan susah memanennya. Oh, Subur. Oh, yes. Nah, Kalau di sini. Terus kalau soal sembako itu kadang-kadang dikasih sama posko nagari. ya. Nah, kadang-kadang relawan masuk sini. Kemarin dari Indosat dari Jakarta buat dapur umum, sekarang terakhir dia pulang udah 1 minggu. Dari Indosat. Ya di Jakarta. Dapur umumnya sekarang Nah, udah dibongkar. Ini udah siap bongkar. dari Polri. Polri Di ada. Polri ada, TNI ada di SD 05 Di itu. Kayu Pasak. Kayu Pasar. Oh, di Kayu Pasak, cuman agak jauh jalannya ya. Nah, agak jauh. Oh, gitu. Gini, Pak, kan namanya yang bencana alam. Ibaratkan gini. Kalau kita lagi di pasar impres, tahu pasar impres nggak, Pak? Yang jualan ikan, basah becek-becek. Iya. Nggak mungkin kita membayangkan kita lagi di mall. Iya. Iya dong, namanya bencana alam. Siapa yang bisa menghindari bencana alam? Namun demikian, pemerintah berjibaku semaksimal mungkin, Pak, untuk setidaknya memenuhi kebutuhan dasar dulu daripada masyarakat itu. Kebutuhan dasar, seperti kesehatan. Kesehatan dan sandang pangan, itu kebutuhan dasar, kebutuhan primer. Iya, betul. Gitu. Kalau sakit ada dari dokter, Iya. lapar ada sembako. Nggak mungkin kayak sorry tadi yang saya bilang, kita lagi di pasar impres. Pasar apa sih pasar impres namanya sini yang becek-becek jualan ikan? Pasar pagi gitu kan. Nggak mungkin kita bayangin kita di mall ber-AC naik eskalator gitu, enggak dong. Karena ini bencana alam, Pak. Jadi untuk sementara Bapak-bapak sabar dulu. Pemerintah Bapak Prabowo pasti memperhatikan itu. Ya. Ya, Aku yakin. apalagi Pak Prabowo di sini dikenal luar biasa toh. Luar biasa. Nah, pasti akan ada itu bantuan dengan cepat. Sekarang apa Pak pemerintah untuk Huntara. Huntara. Oh, Penghunian sementara. dan Huntap sudah dibangun itu. Iya, lagi progres. Iya. Namun demikian kan, saya juga kemarin di sini Pak selama 3 hari ini, saya juga melihat dibangun Huntara, terus Huntap. Huntap, terus dari masyarakat itu juga ternyata malamnya ke tempat saudaranya, karena di sini bersaudara toh. Saudara mereka sini banyak. Nah, akhirnya Dekat sekali. ya akhirnya Tapi itu. kebetulan juga saya penggemar Prabowo, Pak. Hah? Penggemar Prabowo. Ya, jangan Yang itu ada Facebook pertama sebelum dia terpilih pernah saya bilang yang akan menang Prabowo, pernah itu ada di Facebook. oke. Pernah. Ya. Gitulah. Ya. Gimana? Kita dia menang. tidak membicarakan politik di sini, betul. Pak. Ya. Betul. Ah, berarti untuk kebutuhan primernya, kebutuhan dasarnya terpenuhi ya. Ya. Jadi untuk minyak, mungkin di sini akses keluar untuk jalan darat udah ada. Udah ada, Pak. Proses Tapi sudah cuman hampir. itulah kadang-kadang namanya orang kayak gini kan Ya, rumahnya hancur gitu. ya kan. ini rumah ini Ya, semua kadang tadinya. mau beli minyak bensin itu kan nggak ada dia Nggak ada, kadang-kadang. ya. Kalau soal minyak ada.
Minyak Soal beras ada. ada. Tapi cuman kadang-kadang mau ke pasar gitu kan, Oke. orang itu gimana gitu. Kadang-kadang mau nengok keluarganya sana sini ngantar gitu. Saya punya solusi, Pak. Apa solusinya itu, Pak? Solusinya adalah ini banyak motor polisi. Motor polisi ada atau Ada, Pak Amri. Ada. Ini Bapak saya rekam ini. Enggak apa-apa. Enggak bisa main-main. Iya, enggak apa-apa. Gini, datang ke Bapak polisi ini. Iya. Pak, antar Sabanta ke pasar. Oke, oke. Iya. Nah, bisa kan? Polisi, hashtag polisi untuk masyarakat itu nggak ece-ece, nggak mengecek kok. Iya. Iya, sabana-bananya kok. Iya, betul. Ya, jadi yakin dan percaya Pak, kita pasti bisa melalui ini sebelum Lebaran 2000-an. 2006 ya. Ya, kalau untuk minyak, solusinya gini, kalau kita ngomong soal uang Pak, itu implementasinya Kecil ya. bukan berbeda nanti. Iya, beda. Salah. Nanti contoh nih, Pak Barita ini bukan drone ini. Hamba ini ngasih uang, ada nanti pertanyaan dari mana itu uang, gitu. Tapi kalau Bapak misalnya uang apa mau ke pasar atau apa, ada bapak-bapak polisi ini motor ada kok di situ itunya. Nanti dibilang sama orang itu ya. Iya. Jadi hashtag polisi untuk masyarakat itu nggak hanya spanduk itu. Sabana-bananyo. Nanti kalau ya jangan polisinya lagi mau patroli, Pak pinjam dulu motornya. Nanti, ini kalau Pak polisinya lagi istirahat Pak. Standby. Tak Ya, mungkin kadang-kadang juga, orang Pak. itu dia takut Pak kan, kadang-kadang orang itu Loh, kan jangan takut, polisi itu masalahnya Pak ya. superhero yang hidup. Orang itu sudah trauma kan. Hmm. Terus dia nengok polisi itu mau nggak? Kayak tadi lah. Ah. Mau ngomong sama bapak kan. Bila ada bapak tadi itu, ini bapaknya. Ah. Demam panggung bilang. Nggak ada punya mental untuk ngomong sama bapak gitu. Akhirnya diberanikan diri gitu. Ya, Ah. saya berterima kasih sama Bapak siapa? Arif. Pak Arif, saya berterima kasih sama Bapak sudah menyampaikan itu. Iya. Nanti saya sampaikan sama pimpinan saya. Iya. Karena kalau kita nanti soal ngomong uang itu negatif sisinya. Iya. Namun demikian kalau kebutuhan dasarnya tadi makan, sandang, pangan udah oke. Terus sekarang permasalahannya bensin mau ke Iya. pasar atau apa? Nanti saya bicarakan sama pimpinan. Masalahnya ini Pak, uang itu bukan untuk saya. Kan ada keluarga saya di sini kan, Oke. yang rumahnya hancur, namanya Yori, ada ya gitu kan. Dia itu susah. Kadang kemarin kan sampai dia minjam duit itu kan sebelum panen sawitnya gitu kan. Iya. Sampai dia itu minjam duit 300 kan. 300 juta. Bukan 300 Oh, ribu. 300 ribu. 300 juta itu kan terlalu banyak kan. 300 ribu. Iya, kemarin kan ada antar lah. Sini kita cari uang gitu kan. Oke. Nah, itu aja Pak. Wah itu orang itu kan nggak perlu banyak-banyak. Kadang-kadang dia dalam keadaan ini kan dia trauma, jadi pikir itu nggak stabil. Kadang-kadang uang menipis kan bisa dia stres gitu kan. Itu aja. Tapi kalau untuk Makan itu ada Pak. Cukup lah. Tapi cuman kadang nggak mungkin nggak mungkin kan itu kan kadang mau beli di pasar orang itu kan mau beli itu kan ada juga. yang kan. penting mungkin kata Pak Amrita, pernah nggak Bapak nggak ada beras? Kalau di sini mungkin beras saat ini cukup mungkin kalau untuk orang itu Cukup ya. Iya. Tapi Yang cuman penting. orang itu takutnya ke depannya gimana kita lagi. Oh, gitu kan. jangan ada takutnya, Pak. Polisi di sini terus, Pak nih. Iya. Iya, polisi di sini terus, nggak ada masalah. Iya. Ya? Pak. Iya. Polisi di sini terus. Sekarang sampai habis dunia ini polisi itu cuma. Ya, nanti udah Bapak ini dengar, Bapak ini komandan tadi dengar semua tuh itu pimpinan-pimpinan atas di Polri itu datang. Tapi jangan gini juga datangnya. Mau pinjam mau gitu ya. Ditebas nanti sama polisinya. Bapak izin ada begini-begini. Mohon bantuannya. Gak mungkin polisi bilang, ngapain? Videoin kalau kayak gitu. Kirim ke saya viralkan biar ditangkap nanti polisi. Siap. Ya? Siap. Oke? Oke. Udah banyak kayak gitu. Ada dulu di Polsek di Bekasi jauh sana gitu. Datang masyarakat, laporan. Terus udah ditangkap malingnya. Iya. Tangkap maling. Terus dikasih sama polisinya, Pak, nangkap maling motor begini-gini. Polisinya ngongkong kaki gini.
bilang gini, kan itu udah ada motornya, udah ada malingnya, nggak usah laporin, kau motor aja gitu. Saya laporkan sama pimpinan polisinya, ditahan polisinya. Itu polisi nggak benar. Kalau bapak-bapak ini udah polisi benar, datang. Pak, begini, bahasa Padangnya minta tolong nyun sewu gitu kan? Bukannya? Oh udah ganti ya? Minta tolong, gitu ngomongnya. Ya? Nanti kalau ini pasti nggak mungkin nggak diterima. Nah ini orangnya. Mana orang? Nah ini Orang apa nih? Orang apa dia? yang kemarin pinjam uang itu kan. Gimana ceritanya? Yor, sini dulu. Kasih kau lah sabanta. Kasih kau sebentar. Lah 4 hari di Padang bisa sabanta. Yang penting Ngobrol untuk kita Yor. makan Ya. tidak ada kendala ya Pak ya. Santai-santai ngobrol baik kita. Gimana ceritanya sih sebentar? Masalah BT 200, 300, Pak ajar itu. Kan enggak do. Pak ajar itu. No, maminjam po. Iya. Ya, Pak ajar itu. Iya. Itu kan Enggak do biti. kita jual sawit ke orang yang pengepul sawit itu Pak. Terus duit kan nggak ada. Nah, pinjam dulu sama dia. Sama siapa? Pakai dulu Ya, dipakai dulu. Pakai duitnya. dulu. sama tokenya maksudnya Pak. Toke yang itu yang Oke. pengepul sawit itu. Terus Ya, ternyata sawitnya nggak ada. sawitnya Ya, ada. saya cuma sedikit, jadi itulah ekonominya anjlok gitu. Oh iya. Iya, karena itu Pak rumah hancur kan. Iya. Tapi kan tokenya pasti ngerti dong. Nggak langsung ditagih, diambil motornya. Lah itu ada itu minyak motor auto. Honda. Ada kok. Dari mana itu? Apanya? Itu minyak Honda. Minyak Ya itu kadang-kadang dikasih ada dikasih sama orang orang yang itu yang Ya udah. Kalau ini kan bencana alam. Kalau nggak urgen apa? Kalau nggak apa urgen sekali, nggak inilah. Tapi kalau misalnya ada yang sakit atau yang berobat, bapak-bapak ini siap ada kok. Tadi bilangnya takut sama polisi gini, nggak jangan takut sama polisi, tampang-tampang aja ini. Kayak serigala singa dalamnya selembut kapas. Ngaratin enggak kapas? Itu. Kapeh itu Pak. Iya, kapeh. Makanya balik lagi ada Bapak Kapolsek tadi sini. Nggak kenal Bapak Kapolsek? Nggak kenal. Kenalan. Luas. Berapa hektar Pak Polsek ini? Dari ujung sana sampai ke situ ada jam, kalau luasnya saya pun kurang tahu. Tapi juga. kurang lebih Kurang lebih perjalanan 2,5 jam. ngelilingi Polsek Ya, itu. ya, dari ujung sana sampai ke ujung sana. Polsek Pelambayan. Pelambayan semuanya wilayahnya. Ya, saya harus Kalau- ingat Pelambayan. ya, kalau jumlah penduduknya 35.000 Tiga- jiwa. 35.000. Siap. Jadi Itu semuanya orangnya. orangnya. Kalau Bapak ada kendala, Bapak ada kendala, nanya Pak sama polisi Pak. Pasti ditanggapin. Apalagi di sini lagi banyak-banyaknya polisi. Tuh ada pimpinan saya dari Brimob, ada Dansa Brimob juga di situ. Ya, jangan ragu-ragu. Tapi nggak minta duit juga. Ya, Kemarin kan dia bilang, Om, nggak ada duit lagi Om. Kemana kita mau pinjam duit? Gitu kan? untuk Untuk pinjam motor untuk senang ngurus surat dia, ngurus ini dia nggak ada duit kan? Nah, jadi ini caranya. Ayo kita pergi ke sana, gitu kan? Itu. kemana? Ya pergi tempat peron orang itu, pinjam dulu. Nanti Oke, panggil gitu. itu. Iya ngerti, saya ngerti. Karena Padang kan pandai berdagang. Tapi sekarang kan lagi bencana. Iya. Nanti dulu berdagangnya. Kan Kayak- masih ngurusin ini. Iya, kayak Kalau begini soal tadi sama Pak Samer kan bilang makan terpenuhi, sandang terpenuhi, pangan terpenuhi gitu. Untuk sementara sekarang ini itu aja dulu. Nanti akan banyak nanti bantuan-bantuan yang akan datang mulai yang Bapak inginkan. Kemarin kan gini masalahnya Pak, ngurus KTP dia kan udah Hilang. itu semuanya. Ya kan Yor mau Nah, dulu masuk. ke Itu aja. buat surat kehilangan dulu toh ke Polsek. Tahu Yang- Bapak tahu Polseknya di mana?
Nggak tahu juga. Itu di bawah ngurus. Oh iya. Mana sama Kapolsek dia tahu. Kapolsek tempat polseknya dia nggak tahu dia. Itu sebetulnya Pak karena dia gini, dia udah trauma kan, beban pikiran itu Pak. Masalahnya kita sama-sama trauma. Dia gini, Semua kita punya beban pikiran. betul. Bapak Tapi tahu nggak Pak Kapolsek ini? Dia di waktu kejadian Bapak tahu Nah, nggak? tanya-tanya sama Beliau saya. hampir mati nih. Dia Iya, digulung betul. juga sama air nih. Nah, Ini nyawa kedua beliau nih. nah, Kalau cerita sisa, trauma, sisanya kedua, sisa 5 lagi, Tapi masih cuman banyak. mungkin Bapak itu udah terlatih kan. Kalau kayak kami ini mungkin belum terlatih menghadapi itu kan. Jadi masalahnya ini ibunya meninggal, adiknya meninggal, itunya ini pusing. Terus berduka cita ya. Banyak mereka meninggal. cobaan dari Ya tuh pastikan mang itu tuh dapat dampak ke diri kita. Dia, tapi Bapak kita tengok pun lah nggak hanyut dalam permasalahan ini kan. Ya. Kita butuh hidup kan. Iya. Semangat harus kita bangkit betul. itu aja. Ya siapa Siol? Atau nggak Ya, mau ya, ya. nangis dia itu kan? Dayal. Enggak. Udah Ini sedih dia. bapak aja yang bikin dia histeris, mau nangis dia. Lah, nggak perlu kayak gitu bapak ya. Kalau bapak terkait itu, akhirnya yang kena nih nangis semuanya gitu. Masalahnya dia ini Pak kan. Betul. Saya udah tangkap apa omongan bapak itu dah. Oke. Yang Ayo maksudnya ya. ya. Nah, penting jadi untuk makan cukup ya. Kalau nak cukup lapor ke wali nagari. Kalau tidak ada lapor ke polsek. Ada wali nagari itu apa? Oh seperti Pimpinan apa itu? kepala desa. Hah? kepala desa Bambang. Kepala desa. Siap, betul. Kepala desa itu di mana tempatnya? Di atas sana. Oh, kepala nagari. Nagari, wali nagari, kepala Wali nagarinya. nagari. Ya. Lurah itu. Ya. Lurah ya. Enggak lah, Bang. Ya aja kan camat itu dah. Iya lurah. Di bawah camat apa nih? Nagari kan camat. Iya. Oh, camat ya kemenannya. Enggak, Lurah. Setara sama Kalau camat, camat ya. tetap camat. Ya udah. Jadi itu ada tuh bantuan air bersih. Ya kan dari PMI. Semua PMI. Pemda juga ke sini ya, Iya. Dari polisi, TNI ada ya. Ya sudah, kita tinggal pemulihan aja, Pak. Iya betul. Kalau kita masih berpikir kayak gini, saya harus berdagang ini, saya harus mencari untung, ya ntar dulu kali. Ini juga masih diurusin, butuh proses ya kemudian, butuh proses. Kita jangan langsung a priori, aduh gimana ini, gitu kan. Ya namanya bencana alam, ada yang bisa menghindari bencana alam. Iya kan? Kalau misalnya gempa gini, wah diam, nggak ada yang goyang terus, nggak ada yang bisa bilang. Terus misalnya datang air, banyak hujan, berhenti, emang Musa, ya kan? Iya. Maka dari itu kita ambil aja hikmahnya. Kita harus bersahabat dengan alam, itu seperti itu aja. Terus yang itu, yang perbaikan percepatan infrastruktur itu di mana kemudian? Kalau sekarang cuma untuk perbaikan struktur ada pembersihan. Pembersihan iya itu. Ada depan atas. Ayo ke sana kita, ayo. Kami lihat dulu ke sana ya. Ya itulah. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya, saya terima kasih ya. Oke. Kita lupa. Foto kita dulu, Bapak ini yang 86 ini. Jadi ini namanya pemulihan infrastruktur yang udah dikerjakan. Berapa lama ini udah dikerjakan, Pak? Izin. Kalau mau wawancara sama ini komandan tim yang Ya. Udah berapa lama ini dikerjakan, Pak? Kita semenjak awal dari bencana sampai sekarang kita masih lanjut pengerjaan. Pengerjaan. Ya. ini dari 1 bulan yang lalu lah dia kerjain.
1 bulan yang lalu. Kebetulan di rumah warga dia minta bantu kita untuk pembersihan. Pembersihan? Rumah dia. Pembersihan. Ya, pembersihan. Kemarin kan di sini banyak tumpuan alat-alat. Iya. Di pohon tumbang. Iya. Jadi nggak bisa pakai tenaga kita bantu sama alat. Nah, sekarang tenaga kita lagi untuk pembersihan finishing yang terakhir. Oh, ini finishing ya. Tadinya ini tertimbun. Ya, tertimbun ini kayu-kayu ini semua sini. Numpuk sini semua. Oh. Setelah dikeluarkan sama alat, baru kita pembersihan terakhir. Oke, jadi mohon izin Jenderal, percepatan pemulihan infrastruktur mulai dari jalan, terus pemukiman penduduk sedang dilakukan oleh rekan-rekan kita dari Brimob, Polda Sumbar, dan ada juga BKO di sini ya. Siap. Jadi itu yang dilakukan, progresnya ya ini percepatan. Sekarang jalan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Tadinya ini tertimbun seperti ini. Dan dari Polda Sumbar ya Pak, sudah mendatangkan eskapator dalam percepatan infrastruktur yang seperti Jenderal perintahkan. Nah, supaya nanti perekonomian berjalan sebelum menyambut Lebaran, seperti itu. Jadi sekarang sudah bisa dilalui, dan pada saat ini saya bersama Dantonnya ya Pak. Siap. Danton dari Brimob Polda Sumbar. Polda Sumbar membantu untuk membersihkan ini, karena ini tadinya rumah ya. Ya, rumah ya. Jadi nanti bukan, kita di sini tidak ngomong perlahan. Percepatan nanti ini juga diratain ya Pak ya. Karena ini rumah juga ini. Iya. Ini rumah semua. Airnya datang dari sana ke sini. Siap. Dari atas sana dorong ke sini sampai ke sana. Di belakangnya ada sungai juga. Oh gitu. Ya oke. Saya atas nama rekan-rekan saya yang ada di sana di Jakarta dan di Indonesia bagian lainnya mengucapkan terima kasih ya Pak. Siap. Ya, luar biasa. Bapak bekerja harus terlihat. Siap. Terlihat bukan berarti pencitraan, tapi mencitrakan bahwasanya Polri untuk masyarakat itu bukan hanya slogan, tetapi kenyataan. Ya. Seperti itu. Luar biasa. Ayo, Pak. Ayo Bu, ayo silakan. Silakan. Nanti saya balik lagi. Ayo Pak, silakan. Silakan Ibu. Berarti ini ini tadinya tertutup ya Komandan? Ini rumah semuanya nih. Ini rumah sekolah yang dekat anak-anak tuh SMA Muhammadiyah dan Sanawiyah. Tutup. Ini pun ada rumahnya semuanya di sini. Rumah. Tapi sekarang sudah dilakukan percepatan ya. Siap. Untuk perbaikan infrastruktur ya. Terus kalau di atas sudah enggak ya? Siap. Terus ya? Di atas sini ada juga yang kena, kan air mulanya di situ. Di tenda biru itu. Ke sana Pak. Tenda biru. Tenda Biru itu. Air, ini sungainya. Sungainya menghantam situ, kena lah tuh. Masuk air dari tenda biru itu mulainya. dari sini ya. Ya. Ini semuanya. Ini sekolah ini. Sekolah SMA. Ini masih dalam nggak? Di rumus ini. Tidak apa-apa. Ada kelas. Nah, ini bangunan sekolah ini. Ini SMA. Ya, SMA Muhammadiyah. Ini yang tegak air dari sana. Dari atas. Airnya dari sana. Dari sana atas sana. Di sungai. Terus ke sini. Ya, antam sini kebetulan ini airnya ada tikungan, dia roll control masalah tikungan. Sini. Antam nih semua ke atas. Baru buang lagi Luar di sana. Buh, dahsyat ya. Itulah makanya banyak yang meninggal. Iya. Habis disapu semuanya. Itu kejadiannya setelah seminggu hujan apa 3 hari apa seperti apa? Seminggu hujan. Seminggu hujan. Dan ke sebelumnya
kita akan dihadapin dengan longsor-longsor. Ya. Dari perbaiki jalan, dari tembus jalan. Ya. Habis itu hujan lagi. Ya. Datanglah yang lebih besarnya. Oke. Hari Kamis tanggal 27. 27 itu datang dari sana. Ya dari atas masih ada ujungnya lagi ke atas tuh. Nanti kita habis ini ke atas ya. Ya. Pak Ambarita lihat posisi di atas tuh mungkin lebih mengerikan. Ini kan nih nggak nampak nih. Kalau kita naik ke atas, Nampak Ya. lurusnya nanti ke atas. ayo kita ke Ayo, atas. ayo. Tinggi airnya terbuka, airnya tuh sebanyak Oh, ini seluas apalah 200 meter lah dari pinggir ke pinggir. Batas air itu di Itu sana. batas air. Pohon itu. Iya. Pak, tarik. Itu kan sampai tuh di itu yang di atas kan habis Pokoknya yang tuh. bersih itu semua tuh Kena jajakan air. air tuh. Bekas terjangan air. Nah, ini kebetulan ada bukit yang hentam ke sini, kena ke sini, masuk sini. Oke. Sini lapis rumah orang sini sama dia. Langsung ke sini habis. Cuma di sini yang utuh masjid. Kita bawa Ini aja langsung ke atas Pak. Ya, nggak apa-apa. Soal sudah Berarti ini udah berapa hari Pak Kapolsek dipulihkan itu sama Mungkin dah 1 minggu ini. 1 minggu ya? Ya, 1 Berarti minggu ini. satu Habis minggu. tanggap darurat tanggal 22 kemarin diperpanjang lagi. Oke. Kan anggota Brimob di sini masih bertahan untuk bantu masyarakat. Bertahan ya. Kan sekarang tinggal Brimob Kakor Brimob, Korbrimob. sama apa? Polda Sumbar. Polda Sumbar, ada Jambi. Oke. Gloria udah kembali. Oke. Berarti karena memang tinggal tahap pemulihan. Ya, pemulihan lagi. Dari Sumbar. Pengen marabang ini. ya bukan. Kami pengen marabang. Dari mana? Polda Sumbar. Sumbar. Sama Pak. Sama bed kita. Ini Babin nih. Ya? Babin. Pak Babin. Pak Babin Polsek Palambayan. Siap. Saingannya kalau Palambayan melambai. Siap. Ini apa aja yang udah dikerjain abang-abang semua? Siap. Ya bang. Apa aja yang udah dikerjain? Dari dah 1 minggu ini ada mesin musola, rumah-rumah masyarakat Ya, yang terdampak. Ya. Satu rumah tuh kadang ada 2 hari itu. 2 hari. Siap. Itu percepatan ya. Tadinya pasti ini jalan infrastruktur ini. Siap. Dari Sabara, Polda Sumbar. Siap. Ya, Sabara. Udah berapa tahun di sini? Hampir setahun ya? Hampir setahun. Hampir setahun lah. Hampir setahun. Iya dong. Ya. Karena sebentar lagi, Bapak lupa ya, bentar Siap. lagi 2026 ya. Siap. Ya kan? 3 hari lagi udah Ya, setahun. setahun sini. Bapak-bapak. 3 hari lagi. Iya. Kurang lebih. Berarti yang udah dikerjain apa aja tadi, Pak? Rumah penduduk yang kena terdampak izin bang. Jadi kita keluarkan sampai selesai. Rumah penduduk yang terdampak Ya. Ada di yang lumpur-lumpur itu Lumpur-lumpur, dibersihin. bersih. Seperti ini ya. Siap. Oke. Ini udah dikatakan alhamdulillah nih bang. Heeh. Setelah ini tingginya udah hampir setinggi kepala. Tinggi kepala. Ya. Di luarnya. Oh. Jadi Karena airnya datang dari sana ya. tingginya pohon kelapa itu bang. Serius? Siap. Berarti waktu kemarin kan udah sebulan di sini ya. Siap. Berarti itu sangat berjibaku di situ ya. Siap. Pokoknya sampai ganti kancut gak? Hah? Ganti celana dalam toh? Ada. Ya, Ada. Tapi air kerannya nggak keluar. Ayak Kerannya aja nggak keluar. Kalau celana dalam ganti, air kerannya keluar. Berapa seminggu sekali ganti? Masih anak muda lah, nggak apa-apa. Nggak pakai kancut juga nggak apa-apa. Siap. Orang di sini nggak ada yang lihat. Walaupun kalian kita, halo dek, ya kan, halo dek kan? Siap. Iya, jangan banyak-banyak halo deknya, satu aja, ntar berantem. Ya, tetap semangat ya rekan-rekannya. Rekan-rekan semangat. Ada pepatah mengatakan rezeki tidak pernah bertukar. Dan tertakar. Kerjalah yang tulus dan ikhlas. Pasti rezeki dengan semangat menghampiri. Demikian. Terima kasih. Semangat ya. Foto dulu, foto. tapi karena
rusak tadi ya Mas ya. Apanya yang rusak? Gearboxnya pecah Pak. Di gearbox pecah. Karena banyak Di mana belinya itu? Di Simpang 4 Pak. Bos sudah jalan. Udah. Kan ini bawahnya batu semua tuh. Iya Pak. Itu aja kendalanya. Cuma itu aja. Ini Biasa berapa kali pindah Pak? Apa kedalamannya? Jadi udah yang ke-6 Pak. keenam. Iya Pak. Lah biasanya sebelum sumur bor, sebelum waktu ada bencana, air dari sini lewat pegunungan. Oh kurang tahu kita kan Ini di sana Pak. Air sini dari apa? Air dari batang sungai air. Oh. Bendung. Nah, diambillah dari apa ini saluran pipanya. Oh, Pipa itu sekarang kan tersapu banjir, banjir. kemarin. Oh, jadi itu dari enggak ini juga ini tukang Dia bor. bukan orang sini. Berarti air yang sebelum ini sumur bor ini air dari atas dari sumber mata air ya. Mata air sungai. Dibuat ditampung baru disalurkan. Dialiri pipa sih. Sekarang ini informasi ini dari air parit aja nih. Air yang mengalir dari atas ya. Ya, tapi saya lihat airnya bersih. Iya. Berarti bukan air parit dia. Kayak di Jepang airnya bening. Udah berapa kali pindah? 6 kali Pak. Kenapa? Ya Pas di kendala bor? batu besar. Kalau batu besar kita ampun. Iya. Mata bor itu enggak jalan. Kalau di sini alhamdulillah batunya agak apa, cuman gearboxnya kalah. Oh. Nggak dapat ame? Belum Pak. Oh belum. Ya siapa tahu ternyata digali pas ditarik ame diam-diam aja nggak ada orang. Batu dibilang. Kalau batu laporin. Biasanya kayak gitu Pak. Oh, enggak lah bercanda Pak. Iya betul Pak. Paham barita Pak. Paham. Weh, tahu Bang. Tahu banget. Tahu ya. Mau foto nak sama beliau? Udah bawa HP Pak. Ah. Jumpa aja udah bahagia kali Pak. Iya. Salam lah. Salam dulu. Ya, Pak. Sering nengok di TV. Iya ya. Ah. Di 86. Oh, Iya. Baru ini jumpa orang ya yang langsung kan, ya. Bahagia kali Pak. Pelukan lah. Pelukan. Malu Pak. Iya. Pelukan. Aduh. Anak yang Bisa ketemu Pak Marita. Bahagia Pak. Sehat-sehat terus Pak. Ada fotonya nggak? Fotonya ada? Nah, Apa HP-nya? Foto. enggak bawa HP Pak. Nanti dikirim Pak. Nanti dikirim kalau mau. Iya. Minta aja foto aja dulu nanti di foto deh. Foto abang juga. Nih ya, foto lah. Nanti kita kirim. Ya. Apa ya Pak? Jarang-jarang. Kelihatan. Ya, ini ada yang Coba yang Allah. Dedek. Kayak petinjuan. Iya. Iya, setelah itu iya. Kita di atas. Kok bisa tembus ke sekarang? Kalau sekarang kondisi jalan kaki sekarang yang nyebrang ke itu ini ya. Jalan kaki ya Bang. Jalan kaki ya. Awas corona menonton foto aja Pak HP. Ini apa lagi mengungsi apa gimana? Mengungsi Pak. Udah sebulan. Ya, lagi Pak. Putra pindah kalau do Pak lagi nambahnya Pak. Mana tumpang? Kami foto dulu. Cepat lah. Cepat. Kadang Pak ya. Cari lagi jalan. Mana? Cepat. Ayo. Pakai
Lali jatuh nih. Nah, kalau ada transisi ya. Pak sini. Oi, apa pun kayak. Hai, mana tak? Ini jadi yoyo. Ibu sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Kami di dapur alhamdulillah sehat. Sehat. Ini loh. Enggak Santa. Ini jembatannya, bayangkan ini jembatan beton. Terputus amblas. Ini kita mau mendistribusikan bantuan terhadap masyarakat yang di pelosok sana. Ini sudah dibangun oleh bapak-bapak ini, dibangun itu. Iya, bapak-bapak Brimob. Assalamualaikum Pak. Kenal semua mas. Kenapa kau kenal mas? Hah? Kenapa kau kenal? Kami di sini nggak kenal dia. Ini jembatan ini awalnya dari 2 batang pinang hari pertama. Satu. Awalnya pertamanya satu hari Jumat bangun. Pertama datang sama masyarakat Oke. pakai tali. Habis itu besok dihantam air. Siap. Apa kabar? Apa Banyu? Ya deh. Tuh. Siap, siap. Lagi ngerjain jembatan. Siap. Ketemu Wali Jorong. Ini udah jembatan yang keempat kita bikin. Jembatan yang Keempat. Jadi ini jembatan untuk sementara yang sudah dibuat dari Brimob supaya bantuan ini bisa terlaksana. Terus apakah mungkin jembatannya akan seperti ini terus apa gimana kemudian? Mohon petunjuk penjelasan. Gini, Pak Ambarita. Awal jembatan ini ya jembatan darurat. Siap. Pertama desa ini terputus sepanjang hampir 1 kilo. Ya. Lewat aja. Lewat. Pan. Lewat. Hampir terputus. Nah, terputus. Jalurnya putus. Ini sebenarnya jalan. Ini jalan. Jalan. Nah, terus biar natural. Ya. Terus putus. Nah, warga untuk terisolasi ke seberang sana. Ya. Di seberang air. Kita buat jembatan darurat dari Batang Pinang. Ya. 2-3 batang. Akhirnya hari kedua ya. Hari kedua nah. Jumat kejadian. Sabtu pagi Ya. sudah bisa dilewati oleh warga. Ya. Kemudian kita tingkatkan menjadi jembatan yang bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Oke. Kemarin masih jalan kaki ini. Jalan kaki, belum bisa roda 2 Pak Wali ya. Jorong. Nah, ini Pak Wali Jorong. Ya. Kita dari jembatan jalan kaki kita tingkatkan menjadi ke motor. Oh. Jadi alhamdulillah sekarang sudah bisa lewat motor. Tapi Ya. permintaan dari warga Ya. orang seberang air, mereka pengen bisa lewat kendaraan roda 4. Roda 4 ya. Hasil tani Pak. Nah, karena bawa hasil pertanian di dalam Ya. ke sini. Ini sekarang kesulitan karena dia harus melambung Ya. lewat belakang. Harus melambung. Ya, jadi terhambat ya. Nah, kedepannya kemudian. Yes. Kemarin dari jajaran Brimob Polda Sumbar, Ya. Ya. Kapolda Sumbar Ya. mengajukan ke Bapak Kapolri untuk sesuai dengan permintaan warga, Ya. kita akan membuat jembatan belay di sini. Bailey. Ya. Yang Supaya bisa dilewati dilalui oleh mobil. Yang- Kendaraan roda 4 yang yang- bertonase tidak di bawah 10 ton. Oh, enggak, dia di bawah 50 ton. Di bawah 50 ton. Wah, berarti Masih bisa besar dong jembatannya ya. di jembatan belay. Dan saat Brimob Polda Sumbar siap membangun. Oh. Terus untuk rencananya itu kira-kira kapan? Sebelum bulan puasa Pak? Kita untuk perencanaan kita sebenarnya kejar target Ya.
Sebelum bulan puasa. Sebelum lebaran. Biar warga bisa Yes. sekarang atau menggunakan untuk buat puasa. Ya. Jadi untuk perencanaan kita sudah siapkan untuk Dan tinggal pelaksanaannya yang harus selesai materialnya. ya sebelum sebelum lebaran. Jadi kita tunggu material dari Oke, mantap. Ayo Pak, silakan Pak. Terus mohon izin, silakan Pak. Mohon izin, kemudian ini sekarang kan lagi ada anggota juga ini. Ya. Ini dalam apa, untuk memperkuat jembatan atau Ya. seperti apa? Jadi sementara sekarang untuk memperkuat jembatan, kita Siap. perkuat, sekaligus menyiapkan tapakan untuk apabila jadi jembatan Yang sudah direncanakan itu kebenaran. kita harus menguatkan dulu pinggir-pinggirnya. Oh, seperti ini ya. Ya. Ini juga sekaligus menimbun. Ya. Karena kalau perbaikan jalan, karena kalau hujan jalan masih berlumpur. Oh. Ya Pak Kapolsek ya, ini rumah ya. Ini rumah nih. Ini Ini pantaran rumah. kita lihat Sampai ke sawit sana, sampai ke Pinang sana tuh ada rumah. Itu. Ada rumah masyarakat. Ini rumah. Itu tuh pondok sapi sana. Ini rumah semua nih. Sampai sawit tuh. Sampai tempat Pinang tuh ada rumah. Di sekitar sini ada rumah sebanyak 20 unit. 26 unit rumah. Berarti kemudian akses satu-satunya penghubung dari desa ini ke desa ini hanya ini. Ini sebenarnya ada jalan di belakang, muter. Pak Kapolsek ya. Siap. Ke Bawan ya. Iya, ke bawah. Jauh. Batu kambing. Batu kambing. Siap. Batu kambing. Dia sekitar 2 jam ya. Enggak sampai kok. Iya. 1 jam lebih lah dari Mutar. sini. Berarti ini krusial sekali ya. Krusial komandan, sekali. ya. Ini krusial sekali. Berarti ini harus mau nggak mau, suka tidak suka harus percepatan ya komandan ya. Mana? minyaknya ada. Enggak ada minyak. Minyak Ada ada. sama balik. Ada nak kerajaan rumah. Inilah dari sini air sampai ke ujung sana penuh air kemarin. Kalau sekarang ya memang kita lihat udah Sampai ke Sumatera Barat. Setiap malam terus nonton Pak. Iya yang itu. Di Trans 7. Alhamdulillah. Sehat ya. Iya. Sehat. Allah Pak. Ini lagi libur sekolah ya. Iya Pak. Lah ini apa? Dijual ini? Bantuan baru datang. Bantuan. Iya. Oh, bantuan tadi ya. enggak Lah kalau itu mau mau dikasih sini. Oh. Alhamdulillah. Tapi dah dorong ambu berangan kau. Dorong. Dia menantumu betul tadi. Kasih Pak. Yang lain mau foto? Ya, tuh. Mas, minta tolong foto dia. Saya nggak capek saya. Iya. Kalau mau foto, Untuk masyarakat saya nggak ada udah capek. mau foto. Alhamdulillah, terima kasih. Udah sekolah? Belum. Udah. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Di mana sekolahnya? Orang kan lagi. Sekolahnya aman nggak? Ah? Retak sedikit. Berarti kita turunkan aja di sini. Ya turun aja. Di mana? Ada longsor. Ada korban. Hah? Itu durian, Pak. Wah. Ini viral durian sini. Durian. Kok kayak itu Montong nih, Pak. emang tumbuh di sini dulu? Ada kebunnya di sini. Ini yang gampang. Kameramen durian. Matian dulu, langsung. Lah, langsung gigi. Lah, turun ale. Lain dah nampak padan saat. Ya lah. Pak Polsek merasanya. Biarlah pegang ke dana. Mana duriannya, Pak? Jadi bisa bahasa Minang. Sedikit.
Jadi tadi saya udah jalanin masyarakat sini pengungsian juga dan ini hujan. Terus masyarakat sini sangat senang sekali dengan adanya keberadaan Polri di sini, dengan adanya jembatan penghubung ini, maka tercipta yang namanya perekonomian, kebudayaan, dan masyarakat juga terbantu melakukan aktivitas-aktivitas karena ini adalah penghubung utama di antara desa yang satu dengan desa yang lain. Jadi ini jembatan untuk sementara nanti akan dibuat oleh Polda Sumatera Barat melalui Bapak Kapolri, melalui Polda Sumatera Barat dari Bapak Kapolri untuk membuat ini jembatan yang bisa dilalui kendaraan 10 ton ke bawah sepertinya. Kita bangga anak. Kejam jeli bawah. Iya bang. Rui. Sampai kok. Seram. Oh, ibu aja bisa tuh. Baik. Rutin yang mobil ini. Hah? Rutin itu jelas. Iya. Ini tulang gajah. Tulang gajah. Tulang gajah ya. Dorong lambe, tulang gajah. Dorong, Jorong lambe, tulang gajah. jorong lambeh. Iya, tulang Desa gajah. Lambeh. Iya, desa lambe, dorong. Terus ini tadi kita jalan tadi itu udah kelihatan udah dibuka itu tadi. Itu dari kita yang awal itu yang Di bekas awal, ya. harus isolasi itu tadi. Yang di taman ya. Taman. Itu saya tembus itu hari ke Senin. Hari Senin setelah 3 hari ya. Senin 3 hari. 3 hari. Itu ceritanya gimana? Ada katanya cerita unik di situ. Kemudian nggak pulang itu ya? Gimana ceritanya? Ya, ketahan situ. Tahan? Bukan kayak di Medan pulang. Mau pulang, hujan longsor lagi. Mau pulang beliau, hujan lebat. Jadi yang tadi itu longsor lagi. Kita Jadi nambah titik longsor ya. Kita motor nggak tembus, jalan kaki. Jalan kaki. Terus apa namanya? Balik lagi, hujan lagi, longsor lagi. Makanya ketahan. itu loh Pak, kolonel dibilang babin. Naik motor bolak-balik. Tapi untuk sekarang sudah bisa diakses ya. Ini mobil tanda pertama mobil yang masuk mobil ini juga nih. Oke. Dibuka sama alat berat, kita bawa alat berat
terus dari PU alat berat juga. Ya Pak Kapolsek ya. Siap. Pertama alat berat kita punya dulu ya. Ya. Yang punya Dari Riau. Dari Yang punya Riau kita arahkan ke sini. Habis itu disambung sama PU. JPU. Nah, terakhir kita masuk ke 2 masih jalan kaki kita. Ya. Masuk ke 4 itu ya. Nah, baru Ke 4 ya. Baru pakai motor tembus mobil. Dan akhirnya jadi seperti sekarang. Nah, sekarang. Cuma satu lagi listrik. Listrik kita sampai awal tadi itu tiang listrik kita bawa sampai di mana itu? di pintu angin. Pintu angin. Untuk angin. Rencana mau dipasang sama Brimob, tiangnya cuma jalan masih putus. Nah sekarang listrik udah masuk, alhamdulillah. Jadi untuk Palembayan ini listrik sudah 100%. Udah Bu listrik. Udah. Kapan? Udah seminggu yang lalu ya. Seminggu dah. Nah, Udah seminggu. Tanggal 23. tanggal 22. Saya ketemu kepala PLN tanggal 24, mau Natalnya besok. Nah, 24, saya tanya kepala PLN, Pak Jrun, tolong gaji udah nyala. 2 hari yang lalu Pak, berarti 22. Nah, sambil nunggu nyala, saya kasih solar panel di kantor Wali Jorong buat penerangan di sana, karena pusat pusat kegiatan dan pengungsian di situ. Kemarin kita buka pertama Starlink sini kebuka, warga bisa nelpon semua. Makanya Wali Jorong ucapin terima kasih. Sekarang tukang Starlinknya mau pulang, dia mau jadi Starbucks keliling di Bundaran HI. Di Bundaran HI. Tangan mau balik dia ke Kelapa II. Oh gitu. Ini Starlink kan dari Jakarta yang kontak ya, kontak yang punya Aslok. Yang Iya, One Tech. Starlink Mobile. Ya. Kontak. Kalau yang stasioner itu yang di posko. Jadi kita masuk sini setengah jam duduk sini, warga nelpon semua, geser lagi ke atas, buka lagi setengah jam lagi. Lumayan kan? Ya. Sudah terisolasi 2 minggu. Jadi ada informasi ya dan daripada tidak ada informasi. Mana videonya tuh, Sandi? Siap. Coba. Ada Pak Wali Jorong yang tidak disuruh ngomong ikut ngomong. Ada oknumnya di sini. Ada. Tapi untuk ngomongnya pas. Nah. Sampai Sudah semua saya cut gini kan. Oh, garuk-garuk. Dia apa? Ada pesan buat Bapak Kapolri kan besok mendarat ke helikopter. Besoknya heli masuk. Ya. Oh gitu. Heli dia. Oh minta heli. Jadi warga itu sampai ada yang nangis bukan karena dikasih sembako, tapi baru karena seumur hidup sepanjang alam tak kembang baru kali ini dia lihat heli. Ini Pak Jorong, video kita pertama. Nanti kirim ke saya aja biar saya Sudah masuk. Humas Polri, divisi Humas sudah posting nih. Nggak apa-apa, nanti saya ituin lagi. Makanya saya duduk di sini lagi, saya kan di sini. Terima kasih kepada Bapak. Yang sebenarnya ngomong cuma Bapak Wali Jorong ini. Iya, ada oknum yang berdiri ini, yang berdiri ini. Yang ini nggak disuruh ngomong ini. Yang hijau inilah. Nah, dia nggak disuruh ngomong. Isolasi Ada jarum tandingan. di Nagari, Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan juga kami dari tokoh masyarakat juga mengucapkan terima kasih dengan informasinya Bapak Kapolri dengan bantuan Berarti out of script ini. Nanti kirim ya. Siapkan dibilang kan, natural. Biar kita sandingin ke video ini ya. Di sini lagi tuh. Apa? Dijapu. Apa namanya? Mengulangi apa? Ya, dijapu. Apa jelas? Sebulan yang lalu ini. Bentuknya dokumen dan bisa kan adalah rakyat. Ini yang spontanitas. Yang terakhir Tangan saya mau saya. Polri adalah rakyat. Pendaratan sembako Iya, kata-katanya TNI. Terima kasih Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda Sumbar. Semoga sehat dan panjang umur sehingga sukseslah kita menjalin silaturahmi. Polri adalah rakyat, rakyat adalah Polri. Nah, saya tangannya dan satu, sudah mau stop itu. Pura-pura. Tutup langsung ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditambah lagi stop. Itulah yang bikin Viral ya. Polda Sumbar viral. Langsung dapat respon dari Bapak Kapolda. Cuma nggak dapat hadiah pada saatnya. Tunggu belum. Doakan aja. Sudah.
dapat kambing. Kita mau merandang di sini, kasih kambing. Ya, di Kampung Tengah. Di Masjid Muhammadiyah. Kapolda mau ke sini, datang di Pak Jorong. Kalau ketemu sama Bapak Kapolri, mungkin saya ngomong sama Bapak Kapolri. Mau ngomong apa sama Bapak Kapolri? Ucapin ribuan terima kasih sama beliau atas pendampingan Polri, khususnya Brimob Polda Sumbar untuk masyarakat. Inilah contohnya masyarakat Jorong Lani. Jadi Pak Kapolda nggak dihitung, bukan Brimob dia. Ya, berarti Brimob aja tuh. Bapak nggak dalam ancaman kan ngomong gini? Enggak, kurang ajar dia. Malah saya yang ngancam beliau. Malah Yang maksa, yang maksa. Gimana? Malah kita yang ngancam beliau. Bapak di sini kan tugas ada misi kenegaraan. Oke. Ini daerah terisolasi. Oke. Bagaimana video respon kita dijebak Bapak? itu pulang. Bagaimana respon Bapak untuk daerah terisolasi? Oke. Mana tuh Pak Wali? Di Jorong Lambe. Ayo besok kita berangkat. Gitu aja, langsung kita berangkat dengan mobil, dengan pasukan berbawa alat sinso. Pasukan apa? Pasukan pemberantas pembuka jalan tuh. Kayu-kayu yang siapa itu? ya anggotanya Bapak ini. Anggota lo ini kan macam-macam. Ada pasukan hantunya, ada pasukan rimbanya, ya kan? Ada pasukan sinsonya. Semua ada. Semua ada. Bapak ini Pasukan beliau. Beliau gini. Tuh. Nah, itu bensin dibawa, nasi bensin dibawa. Bensin beliau bawa ke lokasi. Sinso, berat mengiring di belakang. Iya. Mana yang cangkul. Nama yang pacul. 11-12 cangkul dengan pacul. Dikerjain Bapak-bapak. Ini hari yang keempat, yang kelima kali beliau ke sini. Demi masyarakat rela harus bergelimang lumpur dan terbenam di areal bencana alam. Begitulah tingginya rasa peduli beliau terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Ini video kita semuanya cukup tuh. Bapak ini terpuruk, nggak bisa jalan beliau karena melewati jalan yang bencana ini untuk dipastikan daerah ini bencananya gimana bencananya. Tes dulu lah. Masuk beliau. Alhamdulillah baju beliau kering kan pas keluar dari lokasi ya. Basah. Bagaimana Pak? Enak. Pilih Pak. Napas sudah masuk. Kata-kata mutiara hari ini Pak Jorong. Kata-kata mutiara. Nggak pakai P ya. Kemarin kita kan dapat bocoran Bapak Kapolri mau datang. Oke. Hanya sampai ke Pelembayan. Kalau sampai ke Pelembayan, saya juga akan pakai pula nyerobot. Pak Kapolri, izin Pak Kapolri, saya mau ngomong. Oke. Ante. Saya mau ngomong apa? Saya ingin menghadirkan 2 oknum Polri. Oke. Siapa ya, benar itu? Dong. Bapak Dansar Brimob Polda Sumbar dan Bapak Kapolsek Kecamatan Pelembayan. Kenapa kok pakai khusus ini Pak Kapolsek nih? Yang kompol satu nggak disebutin. Pak Mul nggak disebutin Pak Mul. Kalau disebutkan semuanya kan nggak etis di hadapan Kapolri. Jadi Pak Dansar yang mewakili beliau. Oke, yang Pak Dansar mewakilin Brimob. Ya. Pak Mul mewakilin Polsek. Pak Alwizi. Pak Alwizi. Pak Alwizi. Tahu nggak Kapolsek ini dipaksa sama Pak Mul, kalau nggak ikut dia. Bisa jadi. Iya. Kita kan dapat pin waktu pertama kita ke atas ke sini. Bapak kan dapat bocoran kan? Bocoran apa? Ada lah. Ada. Bocoran dikasih durian sama dia. Cuma Pak Mul nggak dikasih. Setiap kami bawa durian, Bapak Mul nggak ada di posko. Karena tugas mungkin. Mungkin karena itu ya. Karena tugas mungkin tidur siang ya. Atit. Jadi Pak, ya. Kami bukan diancam oleh beliau untuk bicara gini. Apa adanya ya. Bukan kita yang ngancam beliau. Apa ngancam apa? Pak, itu daerah sana Pak masih belum ada. Terus belum ada perhatian Pak, belum ada perhatian dari Pemda gini gitu. Benar Pak Oli, benar. Ayo kita ke sana. Oke. Nah, setiap kita kasih laporan langsung ditindak. Ditindaklanjuti luar biasa. Ditindaklanjuti. Beliau pakai motor. Hobi pakai motor. Iya. Hujan
badai, terik, matahari, beliau siap selalu. Beliau sehat, kita sakit-sakitan. Karena itulah kekuasaan Tuhan itu. oh iya ya. Kekuasaan Tuhan. Jujur Pak ya, Iya. selama bencana ini saya biasanya kalau kena hujan sakit. Oke. Ini sudah menjalan hari yang ke-18 hari, Iya. baru mulai terasa sakit. Mulai terasa sakit. Tadinya enggak ya. Belum. Nah, tapi dijanjinya sama Bapak Dansat, Iya. nanti saya kasih obat vitaminnya yang bagus, tapi barter dengan durian. Oh, iya dong. Kan Ya, enggak boleh. duriannya udah dimakan, obatnya belum muncul. Oh, mungkin kurang kali duriannya. Bawa satu helikopter bukan obat itu. Pokoknya Polri selalu terdepan di masyarakat Kecamatan Pelembayan dalam menerobos suatu bencana di daerah Kecamatan Pelembayan. Khususnya daerah-daerah yang terisolasi, yang tidak terjamah, yang tidak mampu dijamah oleh instansi lain, Bapak Dansat Brimob Polda Sumbar menerobos bersama staf dan bawahan beliau. Kapolsek? Bapak Kapolsek selalu membackup menamping Bapak. Luar biasa. Bapak Kapolri, kami masyarakat bermohon atas nama masyarakat Kecamatan Pelembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kami meminta kepada Bapak supaya ucapan terima kasih kami kepada Bapak yang berdua, Bapak Dansat Brimob Polda Sumbar, dan beserta Bapak Kapolsek Kecamatan Pelembayan yang selalu 18 jam satu hari selama bencana ini. Dan kami meminta kepada Bapak supaya beliau yang berdua ini diberikan penghargaan, Pak. Tidak usah banyak-banyak, Pak. Diberikan saja kenaikan pangkat 2 tingkat, alhamdulillah. 2 tingkat. Langsung bintang 2 dah. Ini permohonan kami, Pak. Kata Kapolri ini permohonan ngelunjak ini. Ini permohonan kami. Yang namanya permohonan masyarakat, Pak. Ini permohonan kami masyarakat Kecamatan Pelembayan, Pak. Masyarakat Kecamatan. Soalnya kami tidak bisa saya membalas, Pak, dari Bapak Brimob ini, Pak. Saya kasih duit, beliau lebih banyak duit. Nah, saya kasih harta beliau melimpah. Kasih durian? Saya kasih pangkat, saya tidak mempunyai wewenang. Tentu sama Bapak Kapolri saya bermohon untuk Bapak Dansat Brimob Polda Sumbar dan Bapak Kapolsek diberikan penghargaan kenaikan pangkat, Pak. Terima kasih, Pak. Salam Bravo Polri. Pak, benar, Pak. Kalau bisa, Pak, kasihlah penghargaan. Oh iya, nanti kalah saya sama dia. Ini semua nih. Itu Bang Mul tuh sampai sekarang itu kan kendingnya itu nggak bersih, Pak, nggak pulang dia kan karena itu kan. Nggak kan sesuai dengan arahan Bapak Prabowo. Kalian sudah jadi payah. Kapolri, Panglima ABRI, tolong berikan anak buah kamu penghargaan. Nah, jadi wajarlah kita mendapat ini, Pak, kan nyawa tantangannya, Pak. Betul. Saya nggak dapat penghargaan nggak apa-apa, Pak. Yang penting saya dipanggil oleh Bapak Kapolri, udah, Pak. Iya sendiri. Helikopter gimana? Helikopter. Pecah rekor, Pak. Ini jujur nih, Pak, ya. Semenjak Bapak Dansat ini datang ke sini, Pak, jadi artis Jorong Lambeh nih, Pak. Oh, jadi artis ya? Jadi artis dia, jadi primadona. Saya tengok kan, untuk skop Jorong Lambeh cuman 150 kakak, lebih kurang 280 jiwa. Woi, 280 jiwa kan. Kalau masalah terdampak bencananya lebih parah orang yang lain. Banyak korban nyawa melayang kan. Dia tidak kan. Karena Bapak ini yang datang jadi primadona. Wartawan media cetak, wartawan media elektronik, ketua ombudsman, sekda, bupati. Sebelumnya kalau ditanya di mana Jorong Lambeh, mana itu Jorong Lambeh, ditanya orang lagi. Yang bertanya itu Pemda itu. Sama Kapolsek lah ya. Lu Kapolsek nggak tahu juga sini katanya. Saya kan ngomong itu yang malah saya. Buat lagi. Semenjak alam tak kembali udah kemari dong. Semenjak alam tak kembali. Kapolsek, jorong. Semenjak alam tak kembang. Nah, sudah sering dia ke sini. Semua ada hikmahnya.
Ya Pak ya, bikin pesan sama Bapak Kapolri dan Bapak Presiden Prabowo, ucapan terima kasih dari negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam. Terima kasih buat Bapak-Bapak Kapolri ini. Kami berharap Bapak-Bapak ini diberikan penghargaan Pak, naik pangkat. 2 tingkat. Setingkat sih. Kalau buat perwira menengah dengan pati 2. Nah, kalau perwira menengah ke bawah 1. Sesuai dengan tanggung jawab. Nah, kita bermohon Pak atas nama masyarakat Kabupaten Agam Pak, Kecamatan Palembang, mohon supaya bapak-bapak kita ini BRIMOB ini diberikan penghargaan kenaikan pangkat Pak. Terima kasih Bapak Prabowo dan Bapak Kapolri. Kami mengharapkan perhatian daerah bencana kami supaya cepat terbebaskan dan untuk bisa diperbaiki Pak. Terima kasih dan Bapak Dansat BRIMOB Polda Sumbar juga sudah menyiapkan alat berat untuk bekerja di Jorong Tantaman untuk pembersihan lahan-lahan yang terkena bencana. Betul Bapak? Bapak? Terima kasih. Lagi-lagi Bapak Dansat BRIMOB, dari mana alat beratnya datang kita nggak tahu. Dan juga Bapak dari Mabes, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Karena sejak dunia ini ada, sejak desa ini ada, baru hari ini orang dari Mabes turun ke Jorong Lambe. Baru hari ini. Helikopter dari kepolisian sudah 3 kali mendarat di Jorong Lambe. Sejak dunia ada, baru kali ini di Jorong Lambe, helikopter turun 3 kali berturut-turut di Jorong Lambe. Terima kasih buat Bapak Kapolri. Hari ini kita dikunjungi oleh bapak-bapak dari Mabes Polri. Kami berharap kunjungan hari ini bukanlah kunjungan yang terakhir, tapi kunjungan pembukaan untuk terus-menerus datang ke Jorong Lambe beserta Bapak Kapolri. Kami berharap Bapak Kapolri datang ke Kecamatan Palembang dan datang ke Jorong Lambe. Inilah jalan yang ditembus oleh Dansat BRIMOB Polda Sumbar di bawah naungan Bapak Kapolri. Kami mengharap Bapak Kapolri datang ke Jorong Lambe. Terima kasih Pak Kapolri. Salam. Hari ini kita akan buat kesimpulan bersama Bapak Kapolda Sumatera Barat, Brigjen Pol Gatot. Nah, seperti apa nanti kesimpulannya kita tanya sama beliau ya, karena ini sudah ada beliau. Selamat pagi, Jenderal. Sehat-sehat, Jenderal. Ya. Mohon izin, Jenderal. Ya. Dari kemarin 3 hari ini kami sudah melingkar-lingkar di wilayah Polda Sumatera Barat. Mulai dari Padang Panjang, Agam, Pariaman, dan kami sudah menyaksikan semua penanganan bencana alam dan pasca bencana alam. Dan sebegitu luar biasa terkoordinasi dan solid para anggota. Kiat apa yang Bapak Kapolda buat sehingga bisa terjadi seperti itu? Mohon izin, Jenderal. Jadi gini, yang pertama, siap. Kita jadi polisi itu yang di sini apa tulisannya ini? Tribrata. Rastra Sewa Kotama. Rastra Sewa Kotama itu adalah
abdi utama daripada negara, nusa dan dan bangsa. Siap. Jadi sebetulnya ini adalah polisi Bayangkara yang seperti ini. Siap. Makanya saya menanamkan kepada jajaran saya, bekerjalah karena Tuhan. Siap, bekerjalah karena Tuhan. Karena langit itu akan melihat apa yang kita lakukan. Siap, Jenderal. Itu yang pertama. Kalau kita bekerja karena Kapolda, karena Gatot, nggak dapat apa-apa. Siap, Jenderal. Atau karena bekerja biar naik pangkat, nggak dapat apa-apa. Siap, Jenderal. Tapi kalau itu panggilan tugas, polisi Bayangkara, itu sesungguhnya. Siap, Jenderal. Saya yakin, seyakin-yakinnya kalau polisi-polisi itu di saat sekarang ini, masyarakat lagi berduka, kita melakukan yang terbaik. Siap, Ya. Abdi itu kan pelayan. Pelayan. Itulah pelayan. Siap, Jenderal. Ya, pangkat itu nggak ada apa-apanya. Ini Siap. bintang 2 itu nggak ada apa-apanya. Siap, Jenderal. Tapi disinilah peran daripada saya, Kapolda, mau tidak mau harus turun langsung dan memberikan contoh juga kepada jajaran saya. Siap, Jenderal. Maka saya katakan, polisi nggak ada yang libur. Siap. Satu. Yang kedua, saya minta semua direktur, karo, kabit berperan menjadi Kapolda. Kalau jajaran saya itu direktur karo itu berperan menjadi karo, belum cocok jadi Kapolda. Siap, Jenderal. Jadi dimanapun silakan harus bisa menjadi Kapolda. Jadi kalau jadi Kapolda itu pikirannya harus luas, cakupannya luas. Siap, Jenderal. Anak buahnya kan di mana kan banyak tuh. Siap, Jenderal. Dia harus ngapain gitu. Siap, Jenderal. Jadi betul-betul karena panggilan hati, panggilan tugas, Jenderal. bukan karena wah nanti kalau nggak nanti dimarahin Pak Kapolda, bukan. Tapi Jenderal. betul-betul ini adalah panggilan nurani dan langit itu melihat apa yang kita lakukan. Siap, Jenderal. Gitu. Yang kedua, Jenderal, Ya. mohon izin. Oke. Kan sebentar lagi, 2 bulan lagi bulan Ramadan Ya. dan menyambut Lebaran 1448 Hijriah. Ya. Terus untuk memaintain pemulihan percepatan infrastruktur itu kira-kira bisa nggak, Jenderal, pada saat nanti yang untuk merayakan itu sudah ada normalisasi seperti itu? Mohon izin, Jenderal. Oke. Ini hari ini juga saya dengan Pak Siap. Jabat Utama dan Siap. ada Delanta, kemudian Karolog. Siap. Itu salah satunya kita hadir ke sana. Pertama kita akan berdoa bersama. Siap. Siap, sekaligus makan bersama. Siap, nanti dengan kurang lebih ada 1.000 warga masyarakat. Siap, Jenderal. Nanti kita kebetulan ada rezeki kemarin. Kita Siap. siapkan ada sajadah, ada mukena, ada sarung, ada Al-Quran. Siap, Jenderal. Paling tidak itu nanti mudah-mudahan pada saat ibadah Ramadan. Siap, Jenderal. Mereka saudara kita itu nanti bisalah lebih khusyuk lagi ibadahnya. Siap, Jenderal. Kemudian terkait dengan normalisasi, itu juga menjadi pemikiran semuanya. Siap, Jenderal. Kami dengan Forkopimda, TNI Polri, pemerintah pusat juga, ya. Dan itu juga pernah Pak Presiden, saya bolak-balik ingat Pak Presiden bilang gini, Pak Presiden. Siap. Banyaklah bantu orang, jangan bikin sulit orang. Makanya hari ini salah satunya kami turun ke sana ini juga melihat secara dekat. Siap. Dan ke depan saya mungkin di awal Januari itu akan banyak ngantor di Agam. Siap. Karena di Agam itu banyak masyarakat kita yang terdampak. Terdampak sekali, paling banyak. Nah, itu salah satunya kami juga akan turun langsung ke sana dan mungkin saya banyak ngantor di sana. Siap, siap. Paling tidak bisa mengkomunikasikan semua pihak. Siap, Salah satunya sekarang misalnya kan yang utama sekarang adalah bangun hunian sementara. Siap, Jenderal. Karena banyak warga kita yang hilang rumahnya. Siap, Jenderal. Sekolahnya juga kemarin mungkin terkena lumpur, banjir, sebagainya hilang sebagainya. Makanya ini segera dipercepat. Siap. Ya, paling tidak kalau warga masyarakat yang sekarang numpang atau masih ngungsi itu Siap, ada Jenderal. hunian sementara, Siap, paling tidak sudah bisa menghilangkan satu kesulitan. Siap, Jenderal. Nah, makanya salah satu bagaimana sehingga nanti di Ramadan maupun Lebaran mereka juga bisa bersukacita, bersukaria. Maka kemarin saya sampaikan Pak Menteri Pertanian juga, nanti akan saya tanyakan pada masyarakat apa keperluannya, apa yang bisa dilakukan. Contoh kemarin kita mau bikin pemeliharaan unggas. Siap, Jenderal. Ada ayam, ada itik, ada bebek dan sebagainya. Akan dibantu mulai dari bibitnya, makannya, sampai dengan kandangnya. Siap, ini paling Jenderal. dia juga bisa membantu masyarakat. Siap, Jenderal. Kita juga nanti akan budidaya ikan. Siap, Jenderal. Kita juga akan lihat kerusakan-kerusakan itu kita bisa alihkan untuk apa. Siap, Jenderal. Jadi Bang Tira nanti saya akan banyak diskusi dengan masyarakat di sana. Siap. Kemudian saya akan bicara dengan semua pemangku kepentingan sehingga ini menjadi kesalahan bersama. Siap, ya. Jadi masyarakat saya minta, mudah-mudahan itu juga kita saudara kita juga. Siap, Karena saudara kita ya kalau masyarakat sakit
masyarakat berduka, kita lebih berduka, kita lebih sakit. Siap Jenderal. Gitu. Terima kasih Jenderal. Oke. Hari ini satu pelajaran dari Bapak Kapolda Sumatera Barat, rendah hati. Ya. Terima kasih Jenderal. Terima kasih ya. Safe flight Jenderal. Ya, selalu. Siap Jenderal. Terima kasih Oke. Jenderal. Oke. Siap. Ambil terus. Doa dulu. Pimpin doa Pak di lantas. Ini Pak Karolak doa dulu. Untuk keselamatan kita bersama, mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rahfa ilal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.